Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali membahas video dari Pil Pahit yang berjudul Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan bereaksi video dari Dondi Tan. Disebut se. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan gitu. Tapi bukan seton ya. Kali ini Dondi Tan datang dengan seorang calon mualaf baru, dan seperti biasa, dengan teknik memenggal satu ayat dia berhasil menyesatkan seorang wanita. Begini loh, kita sebenarnya hanya butuh satu ayat, asal kita benar dalam menafsirkan sesuai dengan pemahaman bahasa yang benar dan sesuai logika gitu. Itu yang penting guys. Jadi bukan masalah berapa ayat kita sampaikan, tapi satu ayat. Maka Islam itu mengenal bahwa sampaikanlah satu ayat, ya, walaupun cuma satu ayat gitu. Apapun itu. Jadi itu tuh gini, Anda tidak perlu ngomong panjang lebar dengan orang. Misalnya gini, saya cukup bilang bahwa narkoba itu tidak baik. Ingat, narkoba itu tidak baik. 4 kata. Gak perlu saya terangkan bahwa narkoba itu begitu itu semua gitu. Ngerti nggak? Asal benar gitu. Memang narkoba itu nggak baik gitu kan? Ngerti nggak logikanya? Ya. Jadi apa ya? Misalnya narkoba nggak baik karena narkoba itu mengandung zat adiktif. Narkoba itu merusak gitu. Itu ya. Jadi ya lebih lengkap lah gitu. Tapi dia satu ayat gitu kan. Jadi satu ayat tapi dia tuh logis gitu loh. Kalau tadi mungkin narkoba itu tidak baik, mungkin kurang logis ya. Karena orang apa ya, harus dikasih alasannya gitu. Jadi contohnya sesuatu tuh yang intinya adalah masuk akal aja gitu guys, ya. Sesuatu yang sampaikan masuk akal dan itu kita pakai logika, itu nggak masalah gitu. Nggak perlu sampai seluruh ayat gitu kan. Yang masalah lagi nih, ayat itu satu ayat tapi ada tafsiran salah itu. Jadi masalahnya adalah pada penafsiran, bukan pada berapa banyak ayat gitu guys. Nah, kalau Anda mau pakai ayat lain, dukung boleh saja. Yang penting ayat itu sebenarnya dulu sampaikan tafsirannya gitu. Dan menggunakan pemahaman bahasa yang benar gitu kan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Apa tuh? Oh, bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Asalkan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Sama kan sih namanya. Ya, benar. Nah, jadi artinya kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, berarti itu bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ini penegasan ya. Ingat. 2 kali penegasan. Tegasnya 2 kali. Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Pertanyaannya, kenapa harus ditegaskan 2 kali? Kenapa nggak cukup hanya mengatakan bahwa Tuhan bukanlah manusia? Kenapa juga harus Tuhan bukanlah anak manusia? Karena ada orang yang menuankan keduanya. Baik manusianya, juga manusianya. Jadi Yesus sebagai manusia mereka tuankan, dan Yesus sebagai anak manusia juga mereka tuankan. Yesus kan mereka sebut sebagai dua sosok. Karena mereka sebut Yesus adalah manusia, karena mereka sebut Yesus sebagai manusia, makanya ayat ini menegaskan 2 kali. Artinya ingin, misal gini loh, ada orang mengatakan bahwa oh saya ini adalah misalnya cerdas, saya adalah ganteng misalnya. Nah, tapi saya bukan Tuhan gitu kan. Bahkan orang tuh menegaskan 2 kali. Si ganteng dan si cerdas itu nggak cukup hanya si ganteng saja. Karena saya bisa dikenal orang sebagai si ganteng, bukan ini hanya contoh ya, bukan saya itu sedang menguji saya ya. Dia ada orang mengatakan bahwa nggak cukup satu. Dia bilang si ganteng dan si cerdas itu bukan Tuhan gitu. Artinya ini sudah penegasan yang betul-betul tegas sekali guys. Jadi udah betul-betul nggak ada lagi orang yang mikir karena yang ganteng siapa sih ganteng itu. Tapi dia bilang juga si cerdas itu juga berarti si ganteng yang cerdas itu pasti dia gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Artinya ini pasti menuju pada Yesus sendiri gitu loh. Karena nggak cukup hanya sampaikan bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Karena Yesus yang dipahami sebagai manusia, saya bisa manusia. Misalnya saya dipahami sebagai ganteng dan cerdas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa si ganteng dan si cerdas itu bukan Tuhan, itu berarti udah tegas sekali tuh, udah double tegas itu kan.
Masa beat saja nggak dimengerti gitu kan? Artinya itu suatu hal yang udah nggak ada lagi deh komanya, udah titik-titik, udah titik itu, bahkan 2 kali titik gitu kan? Tuhan bukan manusia, nggak cukup, tambah lagi bukan anak manusia juga gitu. Itu harus dipahami guys. Dan satu lagi ya, saya sampaikan bahwa kita harus belajar tentang pemahaman bahasa yang benar-benar. Anda pernah belajar SD nggak belajar bahasa Indonesia gitu? Ini kata sambungnya sederhana loh. Kata sambung bukanlah, itu beda dengan adalah. Ya kita belajar ya. Saya kasih contoh. Clark, ini sering saya ulang-ulang loh, biar Anda paham ya. Ini sering saya ulang-ulang guys. Ini penting sekali loh. Ini pelajaran dasar SD loh. Ya, masa Anda ada tuh kita pernah belajar. Ya gunakan ilmu itu. Jangan gunakan ilmu itu mengendap tong sampah guys ya. Saya kasih kalimat ya, sederhana. Karena sambung, memakai sambung bukanlah. Clark Kent bukanlah Batman. Ya, sambung lagi nih. Bruce Wayne bukanlah Superman. Artinya apa? Artinya Clark Kent tidak pernah berubah menjadi Batman. Dan Bruce Wayne tidak pernah berubah jadi Superman. Apa yang benar kalimatnya? Karena sambung yang digunakan adalah. Makanya kalau mau dibilang dia berubah harus pakai kata sambung adalah. Jadi ketika kita bilang bahwa Clark Kent adalah Superman, itu benar karena Clark Kent berubah jadi Superman. Bruce Wayne adalah Batman, artinya memang Bruce Wayne berubah jadi Batman. Jadi untuk mengatakan sesuatu itu berubah jadi sesuatu harus pakai kata sambung adalah. Bukan memakai kata sambung bukanlah. Kalau memakai kata sambung bukanlah berarti dia tidak berubah di situ gitu loh. Oke, kucing bukanlah anjing. Ya. Atau ulat bukanlah anjing. Ulat adalah kepompong. Kepompong adalah kupu-kupu. Ngerti ya? Artinya ulat itu kan berubah jadi kepompong, akan berubah jadi kupu-kupu. Jadi memakai kata itu adalah guys. Ngerti nggak? Contoh. Anak bayi adalah manusia. Ya kan? Artinya anak bayi itu akan berubah jadi manusia nanti gitu. Dan memang dia sudah manusia gitu. Jadi sesuatu yang satu rangkaian gitu guys, ngerti ya? Jadi contohnya adalah yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi sesuatu yang berubah itu akan menggunakan kata sambung adalah. Kalau kata sambungnya bukanlah berarti tidak berubah jadi itu gitu loh guys. Sesederhana itu logika berpikirnya kan. Terus kenapa jadi tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan jadi Yesus? Nah, iya itu. Betul. Ya kan? Iya. Udah ada perbedaan kan? Iya. Artinya dia diajak berpikir logika, dia percaya itu guys. Dia ngerti itu logis itu loh. Dia setuju itu logis. Itu yang letak poin di situ. Karena berarti kan Donita ini menyampaikan sesuatu yang logis. Mbak tuh mengiyakan. Jadi enggak, itu justru kebenaran. Kalau kita setuju dengan sesuatu logis itu namanya bagus. Artinya Mbak ini setuju itu memang logis sekali gitu, ya kan? Jadi kalau yang salah satu adalah gini, dia nggak percaya itu logis, lalu dia pura-pura itu logis, itu baru masalah. Kalau ini kan tidak ada kepura-puraan di situ, memang Mbak ini meyakini memang itu logis sekali gitu loh, memang logika gitu. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Don Ditan mengutip ayat dalam Alkitab yang menguatkan argumen dia bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Ayat yang Bukan tidak mungkin, kata bukanlah itu tidak berarti bukan berarti tidak mungkin. Bukanlah itu tidak berarti, ngerti nggak? Ya. Bruce Wayne Clark Kent bukanlah Batman. Bisa saja Clark Kent jadi Batman, bisa. Dia punya kekuatan, dia tinggal ganti kostum gitu, bisa gitu. Cuman nggak pernah kejadian gitu loh. Ini masalah adalah tidak tuh beda dengan nggak bisa. Tuhan tuh bisa jadi apa saja. Masalahnya adalah apakah yang dijadikan itu ada esensinya apa tidak. Jadi kita tidak boleh membatasi Tuhan ya. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Cuman Anda juga harus kasih batasan dalam artian masa iya Tuhan jadi kotoran manusia. Masa iya Tuhan jadi rendah ke manusia. Itu harus dipahami. Jadi apa yang pantas bagi Tuhan apa yang tidak itu yang harus dipahami. Bukan Tuhan tuh kita larang bahwa dia nggak bisa jadi manusia. Bukan begitu. Tapi pantas nggak bagi Tuhan seperti itu gitu loh. Bagi sesuatu yang punya kuasa luar biasa besar menjadikan sesuatu jadi sesuatu yang lemah gitu. Apa mungkin? Apa masuk akal gitu guys? Dia kan tidak perlu buat itu gitu loh. Kalau kita mungkin perlu buat itu. Contoh kayak raja tuh dia kadang-kadang perlu dia menjadi biasa untuk mengetahui bagaimana rasanya dia biasa. Kalau Tuhan nggak perlu, dia tahu rasanya, dia tahu segalanya gitu kan? Beda guys. dia
Ayat yang dia kutip adalah Bilangan 23 ayat 19. Yang berbunyi, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Lalu setelah membaca ini, Donditan memotong ayat tersebut dan mengambil bagian pertama dari ayat tersebut. Ayat itu ada dua bagian, dan itu titik. Artinya titik itu adalah suatu hal yang lengkap sudah. Kecuali koma. Misalnya gini, ya. Misalnya gini. Ada, saya mengatakan bahwa jangan narkoba, koma, karena narkoba itu nggak baik, bla 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 bla. Itu udah saya potong. Orang nggak sampai pesannya, kenapa jangan narkoba gitu. Tapi kalau mengatakan kayak tadi itu ada titiknya ya kan. Jangan narkoba karena narkoba gini-gini, titik. Lalu narkoba juga mengandung ini titik. Itu udah boleh dipotong, ngerti nggak? Karena titik dari titik itu. Titik itu lah artinya dia sudah selesai menyampaikan suatu kalimat, titik gitu. Ya itu dipahami. Jadi sesuatu yang contoh lagi gini ya, yang nggak boleh itu contoh lagi gini, walaupun ada titik ya nggak boleh gini ya. Contoh kayak ada yang mengatakan bahwa mereka menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa Islam itu masuk neraka, ya. Dia bilangnya gini, tidak ada seorang pun yang dari kalian itu yang tidak mendatangi neraka, ya kan? Titik, itu memang titik yang salah saya. Lalu mereka mengatakan dengan ini bahwa kalian masuk neraka, itu salah. Meskipun mereka boleh menyampaikan itu, sampai situ boleh, memotong sampai situ boleh. Tapi masalahnya mendatangi itu adalah harus dipahami. Mendatangi itu apa dulu? Mendatangi belum tentu masuki. Contoh, saya untuk ke Surabaya dari Jakarta saya harus mendatangi Madiun. Ya. Artinya mendatangi dalam arti apa? Melewati saja, nggak masuk dalam kotanya. Ada jalan bypass itu ya, yang melewati Madiun tapi nggak masuk Madiun, ngerti ya maksudnya. Jadi hanya lewat saja gitu. Sama kayak misalnya kayak Anda tuh misalnya gini lah. Anda kalau mau ke seberang harus lewati sungai. Nah, Anda melewati sungai ini, mendatangi sungai, apakah Anda masuk dalam sungai kan belum tentu. Bisa jadi Anda menyeberang lewat kapal atau lewat jembatan. Jadi kata mendatangi belum tentu memasuki. Nah, itu mereka itu yang harus pahami. Jadi apa ya? Tentu kan ada titik di situ. Allah bukan manusia, sehingga menyesal, bukan manusia juga berusaha. Itu titik gitu. Itu boleh kita sampaikan. Gitu loh ya kan. Anda mau sampaikan konteks pun bisa juga nanti. Tapi kita lihat dulu nanti konteksnya seperti apa gitu kan. Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Padahal konteks ayat itu tidak bicara soal inkarnasi. Lalu kalau ada sambungannya ia menyesal. Jadi gini, itu hanya contoh ya. Sehingga yang menyesal itu contoh. Tapi globalnya adalah manusia. Ingat contoh gini ya. Donditan bukanlah kucing. Ya, atau Clark Kent bukanlah Batman, sehingga ia pakai Batmobile. Artinya kena semuanya. Clark Kent bukan Batman, juga nggak pakai Batmobile. Bukan berarti Clark Kent bukanlah Batman, lalu apakah dikatakan dia hanya nggak pakai Batmobile? Berarti dia Batman tuh enggak. Jadi kena dua-duanya. Ya, jadi itu hanya contoh gitu. Ya. Jadi karena gini, ada orang yang apa ya? Yang perlu menyampaikan apalagi Tuhan ini perlu menyampaikan sesuatu yang tentang dirinya bahwa dia bukan manusia dan sambil contohnya satu bahwa manusia itu ada sifat menyesal, manusia itu sifat gitu. Jadi sama kayak saya bilang gini, saya bukanlah pencuri, ya, sehingga saya itu dipenjara bisa ditangkap polisi gitu. Itu hanya satu contoh gitu. Ya banyak soal lain kalau saya mencuri itu apa sebabnya. Jadi tetap mengatakan bahwa saya bukan pencuri gitu. Jadi guys harus dipahami bahwa kalau ada pun di koma gitu kan, walaupun ada koma di belakangnya, itu hanya contoh. Tapi tetap mengenal semuanya. Di manusia itu apapun sifatnya bukan Tuhan. Ini semua sifat manusia itu bukan Tuhan gitu. Tuhan itu bukan manusia yang punya sifat kemanusiaan seperti itu semuanya guys. Itu logika berikutnya gitu kan. Kalau kita lihat konteksnya, bangsa Israel baru saja mengalahkan 2 orang raja.
dialahkan dua orang raja, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja Basan. Balak bin Zippor, raja Moab dan orang-orang Moab menjadi gentar, maka Balak mengirim utusan yang terdiri dari para tua-tua Moab dan... Nah, makanya dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia itu bisa mengalahkan manusia sebanyak itu. Satu orang itu, nggak mungkin. Maka dia harusnya bukanlah manusia. Karena hanya Tuhan yang bisa mengalahkan orang sebanyak itu, gitu loh. Ngerti ya? Ini sederhana loh. Ya. Kecuali kalau Anda apa namanya? Intinya adalah nggak mungkin itu perbuatan manusia, itu pastilah perbuatan Tuhan gitu. Dan dia bukanlah manusia gitu kan. Dan terdiri dari para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian, dengan membawa di tangannya upah penenung, memanggil Bileam untuk datang mengutuki orang Israel. Gantinya mengutuki Israel, malah memberkatinya. Lalu apa hubungannya dengan ayat yang dikutip Don Ditan? Ingat sebelumnya, Tuhan berjanji akan memberkati orang Israel. Jika Bileam datang meminta Tuhan mengutuk Israel, itu artinya Bileam sedang membuat Tuhan tidak konsisten atau pendusta. Makanya ayat dalam bilangan tadi katakan, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Iya, itu suatu paket lengkap, ngerti ya? Kan Tuhan bisa saya bilang begini, bahwa Tuhan bukanlah suatu yang menyesal. Kan gitu cukup. Tapi nggak cukup. Dia tegaskan bahwa dia bukan manusia, bukan manusia. Ngerti nggak? Contoh. Ini beda loh. Misalnya dikatakan bahwa saya bilang gini ya, yang spesifik ya. Misalnya spesifik itu adalah, ya itu kan general, itu kan spesifik. Jadi menyesal itu general, artinya dimiliki oleh sebuah manusia. Dalam artian itu masih sifat manusia gitu kan, menyesal dan ini. Makanya dikatakan bukan manusia, karena sifat manusia itu seperti itu. Nah, kita ngomong tentang sesuatu yang general dan spesifik. Saya kasih paham ini benar ngerti ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa saya bukanlah Batman, dan karena saya nggak punya Batmobile, itu orang nggak ngerti jelas itu. Bahwa itulah pasti yang maksudlah Batman itu dan Batmobile itu gitu loh, ngerti ya. Kalau saya katakan bahwa saya bukanlah orang yang suka menyesal. Artinya orang ngerti, pokoknya hanya suka menyesal. Jadi kenapa saya harus pakai kata saya bukanlah Batman? Karena masih bukan Batman gitu loh. Kenapa saya tidak pakai kata hanya saya tidak punya Batmobile? Kalau saya ngomong gitu, ngerti bahwa saya bukan Batman. Kenapa punya Batmobile gitu kan? Jadi orang sudah ngerti dengan mengatakan bahwa saya bukanlah Batmobile, berarti saya bukanlah Batman gitu. Itu spesifik. Jadi Batmobile itu spesifik. Menyesal itu bukan spesifik, tapi general. Ngerti ya? Jadi kalau Batmobile pasti Batman larinya. Nggak mungkin Batmobile itu adalah seluruh orang manusia atau seluruh pemilik mobil, enggak. Batmobile berarti Batman, ngerti ya? Tapi kalau menyesal manusia gitu loh. Itu simpel sekali. Jadi manusia menyesal itu satu paket. Batmobile satu paket gitu. Ngerti ya? Jadi satu tuh nggak bisa dihilangkan dengan paketnya guys. Itu poinnya di situ gitu loh. Terus paket tuh nggak bisa dihilangkan dari paketannya gitu kan. Jadi di sini Tuhan sedang membandingkan sifat manusia dan sifat Tuhan. Di mana manusia suka berdusta persis. Kalau Tuhan membandingkan sifat manusia dengan sifat Tuhan, dia nggak ngomong bahwa bukanlah manusia, nggak dipakai. Dia tinggal bilang bahwa Tuhan itu tidaklah berdusta dan menyesal. Cukup gitu. Nggak perlu dibilang bukanlah manusia juga bukanlah manusia. Artinya dia pengen menyampaikan sesuatu yang sepaket gitu. Bahwa selain bukan manusia, Tuhan juga tidak punya sifat seperti manusia gitu loh. Ngerti ya? Dan kalau kita mau lihat ya, Yesus itu dia pernah menyesal, pernah berdusta. Contoh, ketika dia menyesal kepada Yudas, dia menyesal guys. Kenapa Yudas tuh berkhianat gitu kan? Dia juga pernah berdusta. Waktu itu dia pernah waktu dia ada teman-temannya itu mengatakan bahwa mengajak dia ke suatu tempat gitu. Lalu dia mengatakan tidak. Tiba-tiba dia pergi juga, guys. Itu namanya kan berbohong, berdusta, gitu kan? Kok bisa datang mengatakan tidak, tiba-tiba pergi juga gitu, ya kan? Lalu bisa gitu lagi. Di ayat Alkitab itu kan ada berbunyi bahwa dia mengatakan bahwa aku diutus hanya bagi domba hilang dari umat Israel.
dia menggunakan kata hanya. Lalu dia mengatakan bahwa janganlah pergi ke kota lain, kota-kota Samaria. Pergilah hanya kepada domba-domba yang di Israel. Lalu dia mengatakan sebaliknya, yaitu berikutnya dia mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semuanya murid dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu artinya adalah dia ini berbohong, guys, berdusta. Dia bilang tadi hanya untuk Israel, tiba-tiba mengatakan pergi ke seluruh dunia. Itu namanya orang berbohong gitu. Jadi Yesus kena dengan sifat itu. Dia adalah manusia, anak manusia yang punya sifat itu gitu loh. Satu paket juga gitu Yesus dengan sifat itu gitu kan. Jadi artinya Yesus kan Tuhan, guys. Sebenarnya itu logi pikirnya. Jadi sama halnya dengan kata menyesal yang ada dalam Alkitab. Tidak berhenti di situ, Don Ditan mencomot satu ayat lagi untuk meyakinkan calon mualaf dalam pembuktiannya bahwa Tuhan tidak bisa jadi manusia. Lagi Maleaki, ingat Maleaki? Maleaki perjanjian Lama. Dulu kan awal bulan pasti dibacain Maleaki 3:10 sama pendeta. Masa nggak ingat? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Oh iya. Nah, oh iya. Baru inget ya. Ayat 6 loh. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya Tuhan itu tidak akan berubah. Ya, Tuhan itu tidak akan berubah. Dia seperti itu saja gitu. Gak pernah berubah apapun itu loh. Jadi apa ya, bahkan dia itu tidak berubah nih, bahkan ketika Clark Kent bukanlah Batman, bahkan ini adalah Clark Kent yang tidak berubah. Clark Kent aja gitu, sesuatu yang sudah punya kemampuan gitu kan. Tuhan itu kan sudah punya kemampuan, jadi ngapain lagi dia berubah maksudnya gitu kepada sesuatu yang gini. Jadi Tuhan tuh sama seperti Superman, dia Superman, ngapain lagi dia berubah jadi Clark Kent gitu loh, ya kan. Itu Tuhan tuh gak berubah, ini suatu hal yang tidak seperti, bahkan Tuhan itu bukan seperti Clark Kent atau seperti Batman, terus sebagai Batman, terus seperti Superman. Enggak, dia tunggal gitu, tidak pernah berubah, guys. Itu loh gue pikirnya gitu kan. Berubah. Jadi kalau dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, tidak akan berubah. Berarti bisa nggak jadi manusia? Enggak bisa. Yesusnya disebut Tuhan dari mana gitu? Kalau dia bilang Tuhan bukan anak manusia, Tuhan bukan manusia, tidak berubah, kok bisa jadi Yesus? Nah iya, begitu masuk perjanjian baru makanya beda. Makanya Kembali Don Ditan comot ayat lalu memotongnya. Jadi, Mbak ini juga tahu itu logika gitu. Dia cukup itu, udah matching gitu, guys. Ketika apa yang disampaikan Don Ditan logis dan Mbak tuh nggak percaya juga, itu baru masalah. Tapi Mbak ini nggak ada masalah sih, dia setuju 100% pada Don Ditan. Logika gitu kan. Kalau tadi saya bahas tentang video masalah itu setuju dengan Daniel, tapi masalahnya bahkan nggak ngerti apa yang dia ngomongin gitu, bahwa katanya Tuhan tuh tidak butuh effort, usaha tuh kita mendekat kepada dia tuh nggak masuk akal, guys, gitu kan. Dan memperkuat narasinya. Bagian yang dia ambil adalah Tuhan tidak berubah. Padahal kalau Don Ditan jujur sedikit saja, tentu akan timbul pertanyaan, Tuhan tidak berubah dalam. Tapi maksudnya poinnya di situ cukup gitu. Kita bukan memotong ayat, tapi poinnya bisa gini ya. Misalnya bahwa dikatakan misalnya apa yang nggak pernah berubah ya. Contoh kayak saya tidak pernah berubah gitu, ya. Nggak pernah berubah. Apalah yang nggak pernah berubah contoh ya. Misalnya kayak batu tidak pernah berubah gitu. Batu tidak pernah berubah misalnya. Ya sudah, itu sudah cukup di situ. Anda mengatakan bahwa batu berubah dari apa gitu kan? Jadi kalau tidak berubah. Sesimpel itu, guys, logika berpikirnya. Konteks apa dalam ayat tersebut? Kalau kita baca ayat yang dibaca Don Ditan dan ayat setelahnya sangat jelas. Maleaki 3 ayat 6-7. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Dalam hal apa Tuhan tidak berubah sesuai dengan ayat ini? Bahwa dia tetap panjang sabar kepada orang Israel. Meski mereka memberontak,
Tuhan tidak memusnahkan mereka seluruhnya. Makanya ayat 7, Tuhan mengajak Israel kembali kepadanya, karena Begini, ayat ini harus sambungkan juga dengan ayat tadi, yaitu Allah bukan manusia. Jadi ngomong tentang Allah bukan manusia, juga manusia adalah Allah tidak berubah di manusia. Itu, jadi konteks ayat tadi memang seperti itu, tapi tidak bisa dihubungkan dengan ayat tadi, ngerti nggak? Ya, suatu itu bisa dihubungkan di luar konteksnya, gitu. Ini untuk menguatkan saja, gitu. Contoh gini, saya ngomong bahwa ada orang ngomong bahwa Kraken bukanlah Batman, ngerti ya? Lalu dikatakan tempat lain bahwa Kraken tidak pernah berubah. Bukan gitu ya. Ya Kraken bukanlah Batman. Bukan Kraken sih, apa namanya yang lebih cocoknya gitu ya. Kan tidak pernah berubah kan. Contoh gini. Ya memang sama juga kan. Ya tapi kami lah yang netral lah, yang nggak berubah. Contoh misalnya, saya bukanlah Batman, gitu kan. Artinya saya nggak pernah berubah Batman gitu. Nah, kalau saya katakan bahwa saya tidak pernah berubah di tempat lain, itu bisa sambungan ke situ, ngerti ya? Di luar konteksnya bisa. Kan ada ayat tadi gitu, ngerti nggak? Ngerti? Jadi dengan misalnya saya katakan bahwa saya tidak pernah berubah, meskipun itu maksudnya adalah tidak pernah berubah dalam hal saya tutup janji, tapi kalau anda mau hubungkan dengan tadi juga bisa, ngerti ya? Di luar konteksnya bisa. Itu saya pahami. Jadi nggak salah kalau Donita menyambung itu dengan tadi gitu, menguatkan itu boleh guys, meskipun konteksnya beda, ngerti ya? Jadi pokoknya apapun itu Tuhan, dia nggak bisa berubah dari manusia dan nggak bisa memiliki sifat manusia apapun itu. Ini makin lengkap tadi kan. Tadi kan hanya berdusta atau menyesal. Dan ini lagi apa namanya tidak menepati janji. Jadi itu makin lengkap lagi contohnya. Jadi contoh itu semakin lengkap dikasih Tuhan itu loh. Ya. Dan ingat manusia juga punya sifat itu, tidak menepati janji, termasuk Yesus dulu ya gitu kan. Jadi itu sifat manusia sederhana guys. Memang itulah memang sifat manusia itu memang seperti itu adanya gitu kan. Normalnya begitu guys. karena Tuhan tidak berubah. Dan bukan cuma Donditan yang suka perkaos ayat begini. Dalam debat Zuma dan pendeta Ezra Soru juga demikian. Ketika Zuma mengutip Ulangan 34 ayat 10. Ulangan 34 ayat 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan, tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk Ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak. Jadi metodologi si pendeta Soru adalah dia menghilangkan kalimat ini, ya, tidak berarti lagi dengan kalimat lain. Itu masalah di situ, guys. Harusnya kan dia tidak boleh menghilangkan ayat ini, gitu loh. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, artinya itu harus dipakai. Itu kalimat yang jelas yang harus dipakai, gitu loh. Jadi nggak boleh bertentangan dengan ayat lain, gitu loh. Kalau ada dia pakai ayat lain setelahnya, gitu kan. Ulangan 34 pasal 11, 12 atau selanjutnya, itu artinya ada dua ayat yang kontradiksi, bertentangan gitu. Itu ditanyakan logikanya, kenapa kok bisa ayat itu saling bertentangan gitu kan. Jadi nggak bisa dia pakai kayak misal gini, kita mengatakan bahwa gini ya, tidak ada mobil yang saya beli, yang dibeli oleh misalnya oleh si Luis Prasetyo. Tidak lagi mobil yang dibeli oleh Luis Prasetyo. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa Luis Prasetyo membeli mobil Porsche selain mobil yang dia punya sekarang, ya mobil Toyota misalnya. Nah, itu artinya ini adalah dua kalimat yang bertentangan gitu. Artinya ini kenapa bisa terjadi? Bukan berarti dengan dia mengambil ayat bahwa lihat tuh Luis Prasetyo tuh membeli mobil Toyota selain mobil Porsche. Artinya dia sedang membuang kalimat yang tadi saya bilang bahwa
tidak ada lagi mobil yang lebih luas gitu. Itu aneh sekali guys. Jadi ketika ada dua ayat bertolak belakang, harusnya kita harus pahami ada suatu salah situ gitu kan. Bukan kita memakai ayat setelahnya lalu kita buang ayat sebelumnya gitu. Meskipun ada di situ harusnya kan dipakai juga gitu. Jangan seakan-akan itu tidak ada arti ya guys, ayat itu gitu kan. Bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Nah, artinya kan logikanya ini tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada lagi mobil yang beli Lewis, tapi lo faktanya beli mobil. Berarti itu itu kontradiksi, guys. Sesimpel itu loh. Kenapa akhirnya bukan diisi dengan kenyataan gitu loh. Harusnya kan akhirnya kalau dipaksakan juga gitu kan. Artinya gini loh. Sebenarnya bukan kontradiksi juga ya. Sebenarnya kalau kita pakai konteks saat ini, artinya memang tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara Israel. Ya. Ngerti ya? Itu harus dipahami logika begitu, guys. Tidak ada lagi nabi yang Sudah video tentang ini sudah banyak saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa nonton itu ya. Saya agak malas sih ngulangin ini gitu kan. tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, artinya dihubungkan dengan ayat 10 yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat tanda-tanda yang dilakukannya dengan kata lain sampai pada bagian itu. Jadi Yesus kan adalah Tuhan itu sendiri. Nggak mungkin dia berhadapan muka dengan Tuhan. Masa Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan? Artinya nggak mungkin Yesus. Jadi ini matching ini. Jadi pertama adalah nabi yang tidak bangkit di antara, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara Israel. Berarti bukan Yesus. Yesus kan dari Israel. Kedua, nabi ini dia tuh dikenal dengan berhadapan muka dengan Tuhan. Artinya adalah dia bukan Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan, nggak mungkin. Artinya ini dua kalimat yang mengatakan itu merujuk bahwa itu bukan Yesus. Seperti itu guys. Berarti nabi setelah itu harusnya bukan nabi yang berasal dari Israel, dan setelah itu nabi itu juga harus berhadapan muka dengan, dikenal dengan berhadapan muka dengan Tuhan. Artinya itu bukan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan sendiri, Kristen, dan dia juga adalah orang Israel gitu kan. Nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Mungkin karena mereka ini satu server, cara nipunya juga sama. Bukan cara nipu, kalian aja nggak mengerti gitu kan. Ini jelas sekali dikatakan bahwa, saya ulang lagi ya, dari nabi itu tidak lagi bangkit dari orang Israel. Berarti cari tuh siapa nabi yang nggak bangkit dari orang Israel. Kedua, kan ngomongin tentang nabi itu, bukan semua nabi. Nabi itu, nabi setelah Musa itu tidak ada, nabi itu yang setelah Musa itu tidak ada lagi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti nabi itu haruslah bukan dicari dari orang yang bukan bangkit dari bangsa Israel. Artinya nabi dua Israel. Simpel itu guys. Lalu nabi itu katanya tadi tadi apa ya yang pertama tadi ya? Saya lupa guys. Nah, nabi itu harus berhadapan muka dengan Tuhan, dan itu mungkin Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kok bisa Tuhan itu berhadapan muka dengan Tuhan kan? Berarti ini dasarnya bukan merujuk pada Yesus, tapi suatu yang memang betul-betul diyakini sebagai nabi saja, itu Nabi Muhammad guys. Yang dilakukannya. Nabi yang bangkit dari antara yang dilakukannya. Simpulan. Cara nipunya juga sama. Mereka comot ayat. Lalu dari ayat itu, dicomot lagi sebagian, lalu membuat kesimpulan. Coba Jadi gini loh, kesimpulan tuh nggak mesti juga melihat dari keseluruhan juga gitu, ngerti ya? Yang penting logis. Contoh, kenapa kamu janganlah mukul kucing. Nah, ini sederhana loh. Apa Anda harus dikasih tahu juga alasannya kenapa jangan mukul kucing gitu kan? Jadi kadang-kadang kita nggak perlu menyampaikan seluruh isi konteks, nggak perlu juga. Kadang-kadang perlu gitu. Nanti gantung poinnya apa dulu disampaikan. Contoh tadi poin tadi bahwa nabi itu tidak haruslah berhadapan muka dengan Tuhan. Itu simple pakai logika. Artinya kalau nabi itu berhadapan dengan Tuhan, berarti dia adalah nabi yang dimaksud. Kalau tidak berhadapan muka dengan Tuhan, berarti bukan nabi yang dimaksud. Simple itu guys. Itu nggak perlu lagi diterangkan bagaimana, nggak perlu. Ya. Jadi sama misalnya kalau beda dengan misalnya gini, jangan milih dia. Nah, kenapa jangan milih dia? Itu perlu diterangkan. Tapi kalau jangan pilih pembunuh misalnya, jangan pilih pendusta, orang nggak ngerti. Jadi orang nggak perlu nyambung lagi. Kenapa jangan pilih pendusta? Nggak perlu lagi orang disampaikan. Jadi ada yang harus kita lihat konteksnya, ada yang tidak perlu gitu. Jadi jangan semuanya samakan, harus lihat konteksnya, nggak juga gitu loh. Nah itu nggak perlu lihat konteksnya, nggak perlu.
Yang penting Nabi itu tidak berasal dari bangsa Israel, dan Nabi itu berhadapan muka dengan Tuhan. Itu nggak perlu lagi Anda jelaskan, ngerti nggak? Tinggal cari siapa Nabi yang seperti Musa itu, yang tidak berhadapan muka dengan Tuhan. Dan Yesus nggak mungkin, karena Yesus adalah Tuhan sendiri, dan Nabi itu berasal dari Israel, dan Yesus juga mungkin karena dia adalah orang Israel, guys. Itu logika berikutnya. Kita comot ayat Quran lalu keluarkan dari konteks keseluruhan surah. Contohnya seperti ini. Surah Al-Maun ayat 4. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Nah, ini ada komanya. Ada komanya. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan ini nggak logis. Orang sholat kok dikatakan celaka? Kok tadi logis sekali gitu, ya kan? Nabi itu berasal dari berhadapan muka dengan Tuhan. Itu logis sekali gitu, ya kan? Ini suatu hal nggak logis, guys. Dan ada koma pula. Itu tidak pahami oleh tempat lagi. Sama kayak gini. Celakalah orang-orang yang berbuat baik, ya kan? Jadi ini masih masuk akal, ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada peluang lain, yaitu berbuat baiknya mungkin karena ria. Orang nggak ngerti itu. Jadi kadang-kadang nggak perlu disampaikan. Kayak saya udah tahu itu. Kalau ada orang mereka celakalah orang-orang yang berbuat baik, saya udah ngerti itu. Itu bisa kita pakai. Itu bisa stop sampai situ bisa. Nah, berarti ini maksudnya adalah orang baik yang bagaimana dulu gitu kan? Apakah dia ria atau baiknya karena pengen suatu? Nah, jadi sama dengan ini gitu loh. Jadi orang mengerti bahwa sambungannya itu pastilah ini pasti sesuatu yang bukan itu dimasuk gitu, ngerti nggak maksudnya yang saya sampaikan ini, guys? Nah, beda kalau dikatakan bahwa celaka bagi orang-orang yang membunuh gitu. Nah, itu pun ya ada juga kita bisa pahami. Oh, mungkin maksudnya adalah membunuh yang bukan dalam hal perang, membunuh bukan lawan perang. Nah, ini suatu itu bisa kita, kalau kita punya pikiran panjang yang cerdas, kita bisa membaca di baliknya, kita nggak apa-apa, kita potong sampai situ nggak apa-apa gitu. Ya, celakalah orang yang masalah sholat, itu boleh gitu. Tapi kita perlu lihat konteksnya untuk menguatkan apa yang kita bayangkan itu, ngerti ya? Jadi ayat ini berbahaya bagi orang-orang yang ngerti sambungannya, yang nggak ngerti esensinya, tapi nggak bahaya bagi kita yang ngerti. Jadi ini adalah kota itu kan nggak ada hubungan sama ini gitu loh. Ini dua ayat yang berbeda, antara ayat ini dengan apa yang sampaikan itu berbeda, guys. Ngerti ya maksudnya? Naikkan salat. Apakah kita bisa bilang bahwa orang rajin sholat mendapat kutukan berdasarkan penggalan ayat yang diambil dari konteksnya? Nah, dia berarti yang nggak paham berarti. Ya, kita ngerti bahwa kenapa ada dikatakan bahwa apapun ya, mau celakalah orang-orang yang membunuh, ya, itu pasti ada sebabnya. Kenapa ya membunuhnya itu celaka? Ya karena memang itu nggak boleh membunuh, atau celakalah orang-orang nggak membunuh, gitu kan? Nah, itu bisa juga dikatakan kita ngerti bahwa loh, dalam perang itu kan harus membunuh, karena kita dibunuh gitu. Celaka, justru karena kita bunuh dia bunuh anak kita gitu kan. Nah, itu harus dipahami. Jadi ada ayat-ayat itu yang kita tuh tidak perlu, bahkan kita bisa gambarkan yang setelahnya apa. Tapi si Pilpeni nggak mampu berpikir ke situ. Dia hanya tahunya bahwa berarti orang sholat aja gitu. Enggak. Bukan poin pada sholatnya, tapi sholatnya yang bagaimana dulu gitu kan. Itu harus dipahami, guys. Konteksnya. Tentu saja cara ini tidak diterima oleh Muslim. Jadi kalau kita nggak perlu juga ada sampai konteks kita ngerti. Kalau Anda nggak ngerti ya Anda harus sampai dapat konteksnya. Jadi orang-orang yang tidak yang sudah ngerti ya nggak perlu konteks kadang-kadang. Orang akhirnya PPD harus suapin itu, ya harus suapin dia. Kalau kita nggak perlu suapin lagi ya, karena kita tidak seperti dia yang nggak cerdas gitu kan. Muslim. Jadi saran saya pada Donditan, cobalah belajar membaca secara komprehensif. Kalau itu beda. Nabi itu harus berhadapan muka dengan Tuhan. Nabi itu bukan masalah biasanya, itu sederhana sekali gitu. Anda mau konteks apa lagi gitu kan? Itu sudah konteks namanya. Kan ciri Nabi yang seperti Musa gitu. Bukan ciri Nabi yang dimaksud, yaitu seperti Musa, yaitu berhadapan dengan Tuhan. Itu sudah konteks namanya, ngerti nggak? Cuma konteksnya belum lengkap, tapi sudah konteks sama itu. Ya, kota itu belum konteks. Celakalah orang-orang yang sholat. Itu belum konteks.
Tapi belum konteks, kita udah ngerti konteksnya, ngerti ya? Lu berikutnya. Jadi Anda bisa membedakan mana yang konteks, mana bukan konteks, dan mana konteks yang kata kalimat yang tidak perlu konteks kita bisa artikan tergantung kecerdasan Anda. Karena tidak jelas seperti pilihan lain. Harus disuapin konteks sama dia. Kita tidak perlu disuapin konteksnya, guys, gitu kan. Teman, demikian tanggapan kita terhadap video dari Don Ditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Yang ada bukan nambah informasi, tapi malah menyesatkan gitu kan. Nah, untung ada video saya, guys. Alhamdulillah. Saya berkat ada video-video kayak ini bisa meluruskan gitu. Dia mencoba meluruskan sesuatu yang bengkok, padahal sungguhnya dia tuh bukan sedang meluruskan sesuatu yang bengkok, tapi dia sedang memberikan sesuatu yang lurus, dan saya luruskan kembali. Ini posisi saya adalah meluruskan sesuatu yang dibengkokkan oleh pil pahit. Tulisan lurus, datang pil pahit dibengkokkannya, datang saya luruskan lagi. Itu poinnya situ, guys. Jadi orang kayak pil pahit ini sia-sia gitu, membengkokkan sesuatu yang udah lurus. Saya kembali meluruskan sesuatu yang bengkok itu loh. Itu loh kebaikannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.